Alangkah indahnya ketika kita melihat ada seorang anak yang sukses, apalagi peran orang tuanya sangat terlihat. Kita tahu bahwa kesuksesan anak itu hanya bisa terjadi kalau orang tuanya mempersiapkan anaknya, terlibat dalam hidup anaknya dengan baik. Apa yang perlu untuk mendukung anak itu pasti akan menentukan bagaimana masa depan anaknya. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu, berbeban berat. Apapun situasi yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami dalam Yesus Kristus. Kami boleh membawa semua pergumulan yang membebani jiwa kami. Dan Engkau akan memberi kelegaan, kami sangat percaya akan janji-Mu itu. Ketika kami menghampiri Engkau, maka kami akan menjadi kuat, kami akan menjadi tenang. Kelegaan itu Tuhan berikan, hikmat jalan keluar, kami juga yakin Tuhan akan berikan, sehingga masalah kami akan selesai satu persatu. Malam hari ini kami tetap bisa beristirahat walaupun masalah kami belum selesai, karena kekuatan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Alangkah indahnya ketika kita melihat ada seorang anak yang sukses, apalagi peran orang tuanya sangat terlihat. Kita tahu bahwa kesuksesan anak itu hanya bisa terjadi kalau orang tuanya mempersiapkan anaknya, terlibat dalam hidup anaknya dengan baik. Apa yang perlu untuk mendukung anak itu pasti akan menentukan bagaimana masa depan anaknya. Saudara-saudara, hal itulah yang pernah dilakukan oleh Raja Daud bagi putranya yang bernama Salomo dalam rangka untuk pembangunan bait Allah. Hal ini kita bisa membacanya di 1 Tawarikh pasal 22 ayat 1 sampai 19. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk masa depan anaknya? Mari kita belajar dari apa yang dilakukan Daud kepada Salomo. Hal yang pertama, Daud mempersiapkan anaknya. Di ayat 2-5 kita bisa membaca seperti ini. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel, lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya, dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya, sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Walaupun Daud sadar betul bahwa dia tidak diperkenankan oleh Allah untuk membangun bait Allah. Walaupun sebenarnya dia pengen sekali, dia rindu untuk bisa membangun rumah bagi Allah. Tetapi Tuhan tidak berkenan
Dan Tuhan sudah menetapkan anaknya Salomo nanti yang akan membangun bait Allah. Sebagai orang tua, Daud tidak mau tinggal diam. Sebaliknya dia mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan itu. Dia mendukung anaknya untuk bisa mewujudkan perintah Tuhan untuk membangun bait Allah itu. Sebagai orang tua, dia sepenuhnya mendukung kesuksesan anaknya menggenapi rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menyediakan apa yang dibutuhkan bagi pembangunan itu. Dia mempersiapkan anaknya ini supaya nanti ketika sampai pada waktunya, Salomo sudah siap untuk membangun bait Allah yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai orang tua, kita harus dan bahkan wajib mempersiapkan anak-anak kita dalam menjalani hidup mereka di masa depan. Jadi, persiapkan anak saudara agar memiliki masa depan yang sukses, bukan saja sukses secara duniawi, secara materi, tetapi sukses di mata Tuhan. Orang yang sukses di mata Tuhan itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang menyadari hidupnya di dalam Kristus itu memiliki nilai, memiliki rencana yang mulia yang Tuhan tetapkan dalam dirinya. Karena itu persiapkan anak saudara untuk mendapat pengalaman secara pribadi, bertemu dengan juru selamatnya, bertemu dengan Yesus Kristus secara pribadi saat mereka bertumbuh dalam proses di mana itu ada dalam pengasuhan kita. Ketika anak kita mengenal pribadi Tuhan, itu bagian awal yang sangat penting. Kita mempersiapkan anak kita menjalani hidupnya dalam rencana Tuhan. Yang kedua, membimbing anaknya. Daud membimbing anaknya. Ini di ayat 12 ya. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Daud sadar betul bahwa mempersiapkan materi untuk pembangunan bait Allah itu saja tidak cukup. Yang sudah kita baca tadi bagaimana Daud mempersiapkan semua bahan material untuk pembangunan itu supaya Salomo itu siap ketika harus membangun. Tetapi dia sadar tidak cukup hanya menolong anak secara materi. Ada hal yang lebih penting dari itu. Itulah sebabnya ia mengingatkan Salomo anaknya agar dalam upaya pembangunan bait Allah, dia melakukan semuanya didasari oleh kecintaannya akan Tuhan dan ketaatannya akan firman Tuhan. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi anak-anaknya, tetapi orang tua yang mau mengambil waktu secara khusus. Dia punya komitmen untuk membimbing anaknya mencintai Tuhan, membimbing anak-anaknya untuk memahami firman Tuhan, serta taat untuk melakukan perintah Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya lewat ketaatan kepada firman Allah sajalah seorang anak, satu pribadi yang kita cintai dan kita didik, itu akan sampai pada rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan itulah kesuksesan hidup yang sesungguhnya. Tidak hanya bersifat sementara, tetapi satu kesuksesan yang bernilai kekal, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita secara pribadi. Apakah sebagai orang tua Anda sudah mempersiapkan dan membimbing anak-anak Anda untuk menjadi pribadi yang bisa mengalami kesuksesan sesuai dengan
cara dan rencana Tuhan. Sejauh mana saudara sudah menolong dan membimbing anak-anak itu menjadi pribadi yang siap untuk berjalan di jalan kesuksesannya Tuhan. Apakah saudara sebagai orang tua sudah mengajarkan kepada anak-anakmu bukan hanya untuk tahu ayat-ayat Alkitab, bukan hanya sekedar rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, tetapi sebagai orang tua kita mengajarkan pengertian firman Tuhan itu dan menolong anak bisa mempraktekannya. Cara terbaik untuk itu adalah memberi teladan kepada anak-anak, memperlihatkan secara nyata, mendemonstrasikan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa. Jadikan hidupmu sebagai orang tua model yang membuat anak-anak itu akhirnya mengerti bagaimana hidup benar dengan caranya Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan itu seperti apa. Biar mereka melihat dari contoh hidupmu. Ingat, jika kita tidak mempersiapkan dan membimbing anak-anak kita, maka dunia ini akan merebutnya dari kita. Dunia ini yang akan mengajar anak-anak kita. Kalau itu terjadi, maka sebagai orang tua, nanti kita akan berduka cita. Kita akan kehilangan anak-anak kita karena mereka lebih memilih mengikuti jalan dunia ini daripada mengikuti jalan Tuhan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, kembali pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan dan membimbing anak-anak kita untuk melangkah dalam kesuksesan hidup menurut cara dan kehendak Tuhan. Karena kita semua pasti tidak ingin berduka cita kehilangan atas anak-anak yang selama ini kita asuh dan kita besarkan. Kita rindu mereka bertumbuh dengan baik, berhasil sebagai seseorang yang tidak hanya memuliakan Tuhan, tetapi pekerjaannya berhasil, hidupnya itu bisa bertumbuh maksimal. Itu kerinduan kita semua sebagai orang tua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami sebagai orang tua untuk memiliki komitmen yang serius di dalam mempersiapkan dan membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, agar mereka berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, hidup dalam rencana-Mu. Mereka menjadi orang yang berhasil, bukan hanya secara materi, tetapi mereka berhasil menjalani kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan, bertumbuh maksimal, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sebagai orang tua sungguh-sungguh rindu anak kami memiliki kehidupan yang seperti ini. Berikan hikmat, berikan pengertian, dan wibawa surgawi untuk bisa melakukannya. Bapa, kami berdoa setiap orang tua, Tuhan berkati semua yang menjadi pergumulan para orang tua. Tuhan peduli dan Tuhan menolongnya, terutama ketika mereka sedang dalam pergumulan tentang anaknya yang mungkin sedang mendukakan hati mereka. Bapa, hikmat dan wibawa surgawi kiranya menyertai para orang tua untuk bisa membawa kembali anak-anaknya di jalan yang seharusnya dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar, tuliskan komentar Anda di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka
kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.